Dari perjalanan saya ini pada waktu kurang lebih tahun 1990 saya ini sudah hidup di jalanan. Yang penting harus dapat uang. Harus dapat uang. Gak kenal halal haram. Itu dulu. Sekarang takut. Alhamdulillah sampai sekarang walaupun gimana pun saya berusaha semaksimal mungkin di hati saya cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa dzalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ikhwan wal akhwat yang berbahagia, pemirsa yang saya cintai dan juga teman-teman yang masih setia di channel MDTKN Benteng Suralayang Nganjuk. Seperti biasa di ruang cerita ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber. Dia adalah seorang, kalau saya lihat di catatan, tokoh ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Katanya sangat luar biasa kejelekannya. Tapi lebih jelasnya ayo kita gali bersama-sama, kita jumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali suaranya ini. Mohon maaf Bapak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, tolong diperkenalkan biar nanti teman-teman kita yang ada di sana tidak penasaran. Sopo terus ngomong kae. Monggo Pak, diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeneng kula niku basahe niki bahasa campuran yes. Jeneng kula niki asline niku Supaat. Berhubung niku cek cilik niku intine bujang niku rada urip untuk jalanan ditambah setansa. Jadi Supaat setansa itu dulu. Nama lahirnya Supaat, berhubung hidup di jalanan nih kurang lebih 15 tahun saya di Surabaya. Hidup di jalanan. Pernah hidup di dunia hitam di waduh, 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Gawale Pak sama. Masa Allah itu saya nggak kenal apa itu sholat, apa itu ya Allah dulu. Sungguh nggak kenal. Nggak pernah ngaji. Nggak pernah, cuma saya lahir ini di Jombang. Sejak kecil saya itu cuma bisa ngaji alif ba ta sa tok. Sampai sekarang ini ya gimana ya? Ya cuma bisa sedikit-sedikit gitu. Alif ba ta. Ya. Jadi panggilannya Pak Puat. Sekarang saya ini Pak Puat Stansa. Dari perjalanan saya ini pada waktu kurang lebih tahun 1990 saya ini sudah hidup di jalanan. Di Surabaya. Maaf ya. Gak bisa saya omongkan panjang lebar. Iya. Nanti ya, kalau ada urusan lagi saya nggak mau gitu loh. Ya jelas saya itu hidup di jalanan, dunia hitam lah. Berarti dulunya bermasalah Pak ya? Ya banyak bermasalah, tapi bukan melanggar hukum. Takut saya. Yang jelas bermasalah. Melanggar aturan agama. Nggak mengenal Allah, nggak mengenal Tuhan, jujur. Membaca kitab suci itu nggak bisa. Nggak bisa. Mohon maaf, Pak Puat. Iya. Pak Puat ya. Ya Pak Puat. Pak Puat Stansa. Pak Puat. Ya. Di Pak Puat aja lah. Ya. Kepanjangan nanti. Mohon maaf Pak Puat. Sudah berkeluarga Pak Puat? Alhamdulillah sudah berkeluarga sekarang. Istri? Istri dulu 8. 8. Saya masih di jalanan 8. Jujur ini yang satu cuma 8. Bahaya tuh. Terus gimana? Katanya suruh jawab apa adanya, sejujur-jujurnya 8. Iya, betul Pak Puat. Pak Puat. Istri 8. Kok bisa mengalami gitu? Nak ngendum piye Pak Ustaz? Oh, dulu saya kan masih hidup di jalanan, bisa aja. Oh, bisa aja. Jangan 8, 10 aja bisa menafkahi. Karena dulu saya hidup dari dunia hitam itu, yang penting kita
tiap hari dapat uang dari mana? Dapat Gak kenal uang, yang dapat namanya haram halal itu gak kenal. Gak Yang kenal. penting harus dapat uang. Harus dapat uang. Gak kenal halal haram. Itu dulu. Sekarang takut. Itu dulu. Yang penting dapat uang apapun disikat Pak ya. Sikat. Raja Tega jujur saya dulu. Raja Tega. Oh, ya. Dulu tapi sekarang sudah masuk sudah aduh takut sama sekali sama Allah itu. Terus sekarang awal mula dari Pak Fuad ini bisa kenal di Suralaya dan kok bisa ikut di Suralaya ini ceritanya gimana Pak Fuad? Oh, pertama kali itu saya pulang itu ke Jombang, ke kampung saya itu Jayan. Pas di situ itu pas di masjid ada kiai yang namanya Pak Ustadz Muhaimin. Saya belum kenal sama sekali siapa Pak Ustadz Muhaimin. Tapi kebetulan saya itu pulang ke desa. Nah, pas di sebelah masjid sana ada orang tua saya, rumahnya situ. Pas ketepatan di situ, Pak Muhaimin setelah ngaji di masjid, makannya kan Kan di di situ. rumah orang tua saya. Ketepatan saya sowan ke situ. Lah entah kenapa. Lah Pak Ustadz Muhaimin melihat saya aja kok sudah tahu, karena ini saya kok nakal. Saya dilihat terus sama Pak Ustadz. Dilihat terus, jujur ini bisa ditanyakan Pak Ustadz Muhaimin. Kalau ada orangnya saya tanya sekarang. Kenapa dulu Pak Ustadz kok melihat saya terus? Gitu cerita asal muasalnya. Ya Pak, rumahnya dekat masjid dulu. Orang tua saya. Orang tua. Iya dekat masjid. Pas pada waktu setelah pengajian Pak Ustadz Muhaimin ke situ, saya ke situ. Tapi hati saya sudah terketuk, siapa Pak Ustadz Muhaimin? Penasaran saya, siapa orangnya? Saya lihat, terus dia melihat saya pertama asal muasal kenal. Iya. Terus saya dilihat terus Pak Ustadz, saya dipanggil sini. Ya Pak Ustadz, saya takut. Takut dalam arti takut gimana? Bukan takut sama orangnya, tapi kita orang dari dunia hitam, tapi kita punya adab. Ketimuran kita orang Jawa. Lihat. Kita orang Jawa, jadi punya adab. Orang jalannya aja punya adab loh. Jadi kita punya adab. Oh iya Pak Ustadz. Saya kira sudah lupa adab. Ya itu. Karena, ya. Asal muasal saya kenal Pak Ustadz Muhaimin terus Suralaya ini. Terus saya setelah di situ kan makan bersama, saya dekat sama Pak Muhaimin. Saya dibilang, nama kamu siapa? Saya Pak Ustadz. Nama saya Fuad Stansa. Maaf Pak Ustadz, bahasanya kasar ya. Aku terus terang bahasanya kasar. Saya kasar, yang penting hatinya halus sekarang. Hatinya kasar, omongannya kasar. Terus ditanya Pak Ustadz, ditanya namanya, terus gimana? Kamu mau tak? Oh, nanti Pak Ustadz aku yang ngunu. Bahasanya kan kasar. Terus terang bisa ditanya Pak Muhaimin. Ikut apa? Ke pisang. Lapo Pak Ustadz aku yang ngunu. Pertama gitu. Terus saya itu kenal, saya tanya-tanya yang memanggil Pak Ustadz ke sini siapa? Ternyata Pak Sajat. Nah, ini orangnya Pak Sajat. Iya. Terus saya tanya, "Jat, siapa nyuruh Pak Ustadz itu?" Bahasa kasar maaf ya. Oh, aku ya wis aku kon ayo melok. Pertama gitu, nang pisang aku. Ayo melok ngono tok pertama gitu nang pisang. Terus saya di situ opo iki aku ya ngono. Saya belum kenal yang namanya talqin itu apa gitu. Belum kenal gitu dulu itu. Jadi gimana ya? Terus akhirnya situ saya kok penasaran. Wah, saya lihat di musolanya itu ya. Saya lihat Mama, Jat iki yo ngono Jat. Aku diapakno Jat, aku bilang gitu. akhirnya pertama itu saya Mbak Jat, awakmu ditalkin ya wis pokoke manut ta, ya wis tak manut Jat. Aku gak iso apa-apa lho Jat. Ngaji yo gak iso, sepenting yo bismillah yo iso bismillah ngono. Alibata mau ya bisa. Terus di situ saya mulai bimbingan dikit, ditalkin di musola itu ditalkin, saya ikut aja. Pertama jujur saya nggak masuk di hati saya, jujur nggak masuk. Waktu dibimbing. Waktu pertama dibimbing karena mungkin terlalu banyak dosa di hati saya, di pikiran saya. Jujur ini belum masuk. Saya kembali ke Surabaya, jujur. Terus suatu saat aku pulang lagi. Pas saya di Surabaya itu masih minum lagi, jujur. Padahal sudah Sudah. Tapi belum masuk di hati saya. Setelah saya minum lagi, saya pada waktu pas minum itu, pas terakhir saya mau tobat itu, pada waktu minum saya kok entah yang mengetuk hati saya siapa itu, saya itu menangis. Ya Allah, nangis saya gini baru. Padahal saya nggak bisa keluar air mata. Walaupun apapun saya nggak bisa dulu itu. Begitu saya itu menangis, ya Allah kenapa ya aku ya. Aku kok eling Ustadz Muhaimin, jujur aku eling. Oh Allah ya Allah. Apa aku pengen
aku melok Pak Ustadz Muhaimin. Pertama aku ngono. Aku kok eling dibimbing, aku tak kianati iku. Gak tak laku mbok nanti. Aku pengen iki. Akhirnya aku mulai. Jujur setelah itu bojoku mbok nomku tak tinggal. Aku ati mulai. Iya orang Nganjuk. Mbak Sri Wayu saiki tak tinggal. Mari ngono. Gak salah mbek sajat maneh, Jat. Terno maneh, Jat, aku pengen maneh. Pengen didikir, Jat. Pengen ditalken kok pengen didikir. Pengen ditalken maneh. Akhirnya maneh nang musala. Berhubung aku berangkat dari dunia hitam, pertama tertana, yang kedua saya berani. Kalau preman kan berani, satu kan harus berani, harga diri. Kalau berani satu ya harus satu, gak boleh mundur. Pertama itu, saya masuk ya. Pada waktu itu saya masuk, pada waktu melaksanakan otaman harinya di sini, saya oleng lagi. Wah, oleng lagi, saya waduh gimana rek? Bingung, karena apa? Ya bingung, kadang gini, dulu dina hitam aku golek duit cepet. Ini jujur, aku wis rodok ngene, gorong sing apik temen tapi kok rodok angel. Jadi aku di tengah-tengah. Maju nang dikir apa mana nang dunia hitam. Jujur ini, saya bilang nang kadang aku melok gak. Aduh. Wis ya Allah iki piye. Jadi anggal saiki wis yakin lillahi taala bismillahirrahmanirrahim tak entakno sisan. Akhirnya oleh bimbingan gone Ustadz Muhaimin. Kadang tuh wayahe ngaji tuh kok kono mampir nang warung, bilang sampai apa Ustadz Muhaimin naik di mana Pak Fuad di sini. Tadi oleh siraman kadang di warung Pak Fuad. Tolong ya gini. Kalau nggak salah Mas Ruman dulu ikut, saya diberi salak kalau diperak sama Pak Ustadz semua. Kalau nggak salah Mas Ruman ikut. Itu dibimbing gini. Akhirnya aku agak tenyuh, agak menurun gitu. Alhamdulillah sampai sekarang walaupun gimana pun saya berusaha semaksimal mungkin di hati saya cuma satu Allah. Iya. Itu prinsip saya. Terus sekarang buka usaha apa Pak? Ya usaha alhamdulillah ini Degan. Ini tak ceritakan sebentar lagi. Walaupun saya berusaha semaksimal mungkin membangun sama Pak Sajat dari supir Bandar untuk gimana ya? Kita harus yakin, tetap madep yakin nanggone pisang. Bagaimana cara sama Pak Sajat? Alhamdulillah supir Jombang selama ini walaupun kami tidak bisa ngaji, tidak bisa memimpin kotaman jujur, tidak memimpin doa nggak bisa jujur. Saya ini cuma di belakang layar, tapi hati kan cuma satu. Maju terus pantang mundur. Terus awal mulanya Pak, terus buka usaha itu Degan nih. Ya alhamdulillah setelah berkat alhamdulillah walaupun sekarang kami sudah yakin di Suryalaya. Alhamdulillah berkat kami jualan Degan barokahnya itu nggak sangka-sangka. Sekarang dikir lebih mantap, lebih yakin. Alhamdulillah rezeki itu nggak sangka-sangka itu ada. Saya sudah yakin bukan 100.000% kalau kita dikir yakin rezeki itu datang. Yakin bukan 100.000%. Untuk menafkahi dari 8 istri cukup Masa, Pak? Bagi saya ini ibarat sekarang nafkah orang Grebek ibarat kapas enteng sekali karena kami sudah di Suryalaya sangat yakin sangat yakin ini 100%. Luar biasa ini jujur ya. Tiap hari ini kami nggak pernah mikir meniku apa belanja piro nggak pernah, jujur nggak pernah. Hati kami kalau di sana nggak boleh bohong sekarang. Dulu banyak bohong, sekarang nggak boleh. Harus jujur 1000%. Setiap istri minta selalu ada ya Pak? Apa? Kalau istri minta selalu ada. Minta duit selalu ada. Rata-rata sudah saya mandirikan semua. Oh. Jadi nggak usah mikir pangan. Iya. Dikasih usaha. Iya. Rata-rata tidak dimodali semua. Los, gak rewel. Ya alhamdulillah selama Suryalaya anak saya Irfa Varian Kalijaga ya alhamdulillah ini titipan dari Pak Muhaimin Iskandar. Mungkin supera belum ada yang tahu. Irfa Varian Kalijaga ini yang namakan Pak Ustadz Muhaimin. Kalau yang tahu mungkin saja Pak Sajat tok ini. Irfa. Jujur Ustadz Muhaimin. Anak keberapa ya? Waduh. Enggak bisa itu. 13 mungkin. Anak nomor 13. Mungkin 13. Kok mungkin Pak? Lah ada yang angkat, ada yang kandung. Bingung ya? Gak jelas ki. Kok mungkin? 13. 13. Ya. Anak 13. Anak 13 ini dari istri yang nomor berapa ini? Ini istri nomor berapa? Ini
Ini kalau nggak salah ini yang keenam. Istri yang Yang keenam. keenam. Yang keenam. Dulu nikah itu, mohon maaf ya Pak Ya. Sajat, Pak Puan. Ya. Waktu Bapak itu mendapatkan istri-istri waktu masih gadis-gadis atau sudah janda? Ada yang gadis, ada yang janda. Jujur, Iya iya. saya itu kalau mau nikah ini jujur dalam hati saya. Iya. Walaupun saya jadi preman, tapi saya sudah punya prinsip. Aku gelem rabi, belum kawin, pokoknya anak yang gak duwe, pokoknya melarat. Nek aku sugih tambah mau. Saya dulu jadi preman, tapi saya sudah punya prinsip. Saya jadi preman, dapat cari uang itu cepat, tapi sudah prinsip. Cepat cari uang, tapi saya sudah punya prinsip kalau saya nikah nggak mau anak itu orang kaya, itu jujur nggak mau. Kalau itu anaknya orang nggak mampu, anaknya banyak utangnya, aku sampai suka. Loh, kok bisa Pak? Bisa bertantangan bagi saya. Oh tantangan. Tantangan, aku Bisa nggak ya, bisa senang. karena tantangan itu. Jujur, Eh. mayoritas itu saya hutangi banyak semua. Loh, jujur, banyak semua. Yoga. Nek aku sugih tambah mundur. Aku pernah dulu iku dirabiku orang Cina. Punya mobil, jujur saya nggak mau. Iya jujur. Nggak ya. mau. Ya. Lu kenapa nggak mau? Ya seneng, aku rapi ngesakno. Ngesakno dalam arti apa? Lha apa? Wong aku paribasane iso mangan kok aku katen njaluk. Aku gelem rapi awam tak ingone tak ragati. Iya, Harus dibawa saya. bagus ya. Itu prinsip. Itu dulu. Dulu. Sekarang Ya, sekarang alhamdulillah di sosial aja ini gimana ya, alhamdulillah kita ini lebih tenang, lebih apa ya, pokoknya dikir aja. Saya rasa cari nafkah itu seakan-akan sudah gimana ya, degani koyo wis kate gane tuh enak sing tuku ngono. Wis gak sangka-sangka, engko rezeki kok ono ngono ae. Gelos ngono. mohon maaf Pak. Ya. Pak Puat, berarti Pak Puat ini termasuk berteman dengan Pak Sajat awal mulanya. Ya kenal-kenal saya sudah pulang dari Surabaya. Surabaya Saya kecil itu. nggak kenal sama Pak Sajat, nggak kenal Nggak jujur. kenal. Ya saya ceritakan tadi asal muasal kenal Pak Sajat. Mm-mm. Itu sekolahnya sarjana, saya SD, SMP gak lulus. Sarjana itu saya SD. Pak Sajat mondok. Iya mondok, agak mondok. Pak Sajat Padahal rumahnya dekat masjid. Iya dekat. Ya mondok tapi itu pondok putri loh Pak. Iya. Iya. Gini Pak, awal mula terbentuknya sub sini gimana Pak? Nah gimana? Pertama itu Pak Sajat. Pak Sajat. Sajat kan saya sudah akrab dengan Pak Sajat. Ini kamu kan pinter ngaji Pak Sajat. Ya, cuma Iya. asal mula sini. Kamu yang di depan, aku yang di belakang Pak Sajat. Jujur, aku kan orangnya terbuka. Pak Sajat, aku tekon ngaji sepurane gak iso, kon ndonga gak iso. Kowe sing nduk ngarep, aku sing tak bakingane wong-wong iki. Ojo sampai pedot, gimana caranya? Itu asal muasal. Ayo Sajat. Ini gangun ayo dekek omahku. Wong-wong ojo sampai ucul tekuk. Sudah bila perlu bertambah, anggota kita jangan sampai metu. Nek iso harus tambah. Itu prinsip saya. Tutwuri handayani, itu prinsip saya. Merdeka. Pada waktu itu yang dibimbing sedikit sudah ada berapa orang Pak? Oh pertama itu ya masih dibimbing di sana. Masih dibimbing dikit lah. Dibimbing dikit. Di sini. Ya. Ya pertama itu ya sedikit loh. Oh pertama itu katanya Pak Sajat, itu ceritanya Pak Sajat banyak. Aku kan apa keri melok Pak Sajat iki. Dulu itu banyak iki sing dibimbing sampai puluhan. Saya nih keri. Akhirnya kok ya alhamdulillah pertama yang orang sub sekarang alhamdulillah kurang lebih 25. Saya di belakang layar. Awakmu tidak teko tak ketak. Saing ngono tapi ya mau cuma ge ubrak-ubrak. Oke, terima kasih Pak Puat. Mungkin ini pertanyaan terakhir Iya. ya. Pak Puat setelah mohon maaf ya, Ya. setelah tobat ini gimana reaksi istri? Alhamdulillah saiki bojoku kabeh seneng ambek aku. Walah, Tambah sayang ya? tambah sayang. Walah bojoku rek biyen koyo ngono saiki kok ngene. Golek- Aku seneng ini tambah ngesakno, didukung. Aku gawe es tambah diwangi ngerok iya gawe ngaji. Yo. Lho temen Gak ngongkon golekne Pak. ya seneng itu kok iku. Mungkin ada pesan buat Pak Sajat, Pak Puat. Ya alhamdulillah pesan dan kesan buat teman-teman supera. Kami mohon dengan ketulusan hati pada waktu hari Kotaman, walaupun rintangan apapun
harus diusahakan hadir. Ya. Harus diusahakan hadir. Saya sendiri pada waktu ditanya Ustadz Muhaimin, istri saya pada waktu sakit kurang lebih kalau nggak salah itu kurang lebih 1 bulan sakit parah. Itu saya pernah ditanya Pak Ustadz di Pare. Iya, iya. Pak Fuad, kamu itu berat kok taman apa istri saya sakit? Saya bingung dijawab. Bisa ditanya Pak Ustadz. Aduh, bingung saya menjawab Pak Ustadz. Pernah saya ditanya. Tetap katanya Pak Ustadz, tetap abot kota mana ya? Iya Pak Ustadz. Walaupun siap. istri waktu itu Walaupun sakit, istri sakit, dirawat Mas Ruk juga tak tahu. dirawat di rumah Di sakit. rumah sakit, tapi tetap harus abot kota mana. Karena gimana Pak? Karena yang punya nyawa itu Allah, bukan Bu Erwin. Iya siap Pak Ustadz. Sendiko dawuh kula kali Pak Ustadz terus terang manut. Akhirnya tetap khotaman. Khotaman mulai saya minta kepada supir monggo. Walaupun udan, walaupun enek undangan ojo abot berkati ayo teko ae. Ah, cocok Monggo nggih. nggih. Supir nggih. Ojo ngaku enek undangan masa abot kotamane ae. Berarti ngono aja abot berkati berarti dikira kurang mantep kotamane kurang mantep. Itu Kurang prinsip saya. Iya. Mohon maaf. Walaupun saya ini dari dunia itu alhamdulillah dengan adanya Suryalaya ini alhamdulillah semua sudah berubah. Jadi sekarang saya melihat orang itu nggak ada rasa benci, iri hati, nggak ada. Isinya cuma kasihan gitu aja. Nggak ada rasa marah, dendam, nggak ada. Saya sudah berusaha semaksimal jangan sampai kita punya dendam pada siapapun. Itu prinsip saya. Terima kasih Pak Fuad. Nggih. Terima kasih saya sampaikan. Mungkin demikian perbincangan kita, obrolan kita Pak Fuad. Sungguh luar biasa ini. Mungkin dari sekian ikhwan ahwat yang saya temui atau yang saya ajak ngobrol, mungkin cerita Pak Fuad ini yang paling sangat seru bagi saya. Betul Pak Fuad. Ya. Ya dulunya seorang jalanan, ya jadi bisa diceritakan lah, karena seorang jalanan bahkan istri sampai 8 gitu. Baik. Mas gak kuat Pak saya Pak. Kalau saya tidak kuat. Istri 8 sudah. Akhirnya dengan pertolongan dan juga barokah dari guru-guru kita, ketemu beliaunya Ustadz Muhaimin di waktu acara, terus diajak bersikir, dan luar biasa akhirnya dia bisa dikata dari dunia hitam lah, sekarang bisa kembali ke dunia putih untuk belajar yang lebih baik. Mudah-mudahan cerita dari Pak Fuad ini menjadi motivasi bagi teman-teman kita yang ada di sana dan juga Ivan Ahwat yang masih setia di channel TKN Benteng Suralaya ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih perbincangan kita, mudah-mudahan kita diketemukan di lain waktu. Nanti kita berbincang-bincang yang lebih seru Pak Fuad ya. Nah, terima kasih dan kita udahi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.